Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Benua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam beberapa tahun terakhir kita saksikan di dalam dunia pendidikan Indonesia bahwa secara tidak sengaja oleh sistem yang dibuat oleh pemerintah, guru-guru kita itu telah dikotak-kotakan dalam beberapa kubu. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin coba membahasnya lebih jauh dan mudah-mudahan ada pihak-pihak yang tercerahkan setelah adanya video ini. Mari kita simak bersama. Teman-teman semuanya, dari yang sudah saya share video-video tersebut, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, yaitu Bapak ini kan seorang guru yang tentunya harus ikut manut pada peraturan pemerintah, kemudian bekerja dengan baik dan seterusnya. Nah, tapi kenapa Bapak ini begitu getol, begitu rajin untuk menyuarakan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan? Nah, itu tentunya berawal dengan adanya keresahan dari saya. Keresahan yang bukan hanya saya pribadi yang merasakan, tapi juga banyak sekali rekan-rekan saya yang curhat melalui forum MGMP, kemudian juga ada yang dari keseharian kita berbincang-bincang, terus kita menemukan masukan-masukan seperti itu yang intinya kalau saya merasa punya corong, dalam hal ini kita punya channel ini, nah tidak ada salahnya untuk kita coba sampaikan dan share, dan kemudian banyak sekali tanggapan-tanggapan positif dari seluruh tanah air. Nah, tentunya kita paham dengan pemerintah itu pasti bermaksud baik. Tidak ada pemerintah yang ingin menciptakan kemunduran dalam setiap kebijakan yang dia buat. Dia pastinya ingin kebijakan yang dia bikin itu membuat kemajuan-kemajuan, bahkan kalau perlu lompatan-lompatan yang memungkinkan bangsa kita untuk semakin maju. Nah, tapi bisa saja karena beberapa faktor berikut ini hal itu jadi tidak tercapai. Pertama sekali mungkin adanya kesalahan manajemen atau kesalahan tata kelola atau kurangnya komunikasi, misalnya dari mungkin dari kementerian dengan pihak-pihak yang memberikan semacam nasihat atau arahan. Dalam hal ini misalnya kalau di dalam dunia pendidikan itu kita punya PGRI, punya apa namanya IGI, ada FGSI dan seterusnya. Kalau mereka itu tidak diajak bicara atau ada terjadi semacam miskomunikasi, maka tentunya kebijakan-kebijakan yang lahir itu tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh guru-guru kita. Tidak terjadi adanya link and match di situ. Kemudian bisa juga kesalahan kebijakan itu karena mereka-mereka yang ada di atas saat ini itu adalah orang-orang elit yang tidak paham dengan lapangan di bawah itu seperti apa. Kita tahu bahwa kebanyakan dari orang-orang yang menerima akses pendidikan itu adanya ya di pedesaan, kemudian di kecamatan-kecamatan dan seterusnya. Mungkin bahkan ada juga yang di daerah terpencil dan lain-lain. Nah, kadang-kadang itu tidak tercover oleh pemikiran mereka bahwa di lapangan itu kondisinya seperti ini, internetnya belum masuk dan lain-lain. Itu kan tidak, yang mereka jadikan acuan itu adalah mereka-mereka yang ada di perkotaan kebanyakan. Karena itulah yang mereka jalani dulu. Nah, padahal kita mengharapkan, ingin sekali yang ada di elit-elit sekarang ini kalau bisa itu sebagian dari mereka itu diambil yang mereka-mereka yang berasal dari daerah-daerah terpencil itu, biar bisa mewakili suara kawan-kawan kita yang ada di pedesaan tersebut. Nah, bisa juga yang agak, kalau yang nomor satu dan nomor dua itu mungkin agak mending lah, kesalahan tata kelola, kemudian tidak paham lapangan, itu bisa kita maafkan. Tetapi kalau kesalahan itu terjadi karena pihak-pihak yang serakah dan ingin melestarikan proyek misalnya untuk keuntungan perut mereka sendiri, nah ini yang harus kita benar-benar
kritik, kita harus keras kepada orang-orang yang seperti ini. Karena mereka mencari keuntungan sendiri di balik kelinci-kelinci percobaan yang mereka lakukan terhadap guru-guru kita ini atau stakeholder pendidikan kita ini. Nah, dampak yang paling kita rasakan di beberapa tahun terakhir, padahal ini sangat fundamental sekali, sangat basic sekali, dan ini sangat menentukan kemajuan pendidikan kita. Ternyata bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah itu melahirkan, kalau saya menyebutnya itu sering ada beberapa kubu. Nah, walaupun sekali lagi pemerintah tidak bermaksud untuk menciptakan kubu ini, tapi dalam faktanya, secara faktual, secara realistis yang kita lihat di lapangan itu ada 4 macam hari ini yang terjadi perpecahannya tuh seperti ini. Saya menyebutnya ada 4 kuadran. Jadi pertama adalah guru kaya, mereka-mereka yang sudah makmur, berhasil dibuat bagus kesejahteraannya oleh pemerintah. Nah, kemudian ada juga yang saya sebut dengan istilah guru miskin. Walaupun sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu. Tapi kita buat ini supaya lebih banyak orang menaruh perhatian dengan masalah ini, guru kaya dan guru miskin. Dan kemudian di kuadran ketiga dan keempat itu ada yang namanya guru penggerak dan guru yang tak bergerak. Walaupun secara dalam kenyataannya nggak seperti itu, tapi kita buat lebih kita simplifikasi, yaitu ada 4 kuadran ini: guru kaya, guru miskin, guru penggerak, dan guru yang tak bergerak. Itulah perpecahan yang terjadi saat ini, dan itu menimbulkan sedikit banyaknya ada rasa ketidaknyamanan di dalam bekerja, rasa tidak enjoy dengan pekerjaan yang kita lakukan, kemudian kreativitas juga tidak berkembang. Nah, kita melihat saat ini 600 triliun itu akan digulirkan di 2024 ini untuk memajukan SDM Indonesia. Kita akan menyongsong bonus demografi di tahun-tahun mendatang. Karena itu jangan sampai ini salah sasaran. Yang kita harapkan sebenarnya adalah dengan 600 triliun ini, kalau pemerintah memang konsen ingin memajukan pendidikan ini, kalau menurut hemat saya, konsentrasilah pada 4 kuadran ini dulu. Bereskan ini, karena ini hal yang fundamental. Guru kaya, guru miskin, kemudian sirnakan pemisahan atau jurang elitisme antara guru penggerak dengan guru yang biasa. Karena itu secara tidak langsung itu akan menciptakan ketidaknyamanan tadi. Nah, saya ingin mengambil analogi seperti ini. Anggaplah misalnya kita punya BUMN, katakanlah seperti yang bagus itu di Indonesia, kita punya Pertamina, ya kan? Salah satu BUMN andalan kita dari Pak Erick Thohir itu adalah Pertamina. Nah, Pertamina ini dia ingin menciptakan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, rata untuk bahkan yang di kampung-kampung sekalipun, maka dia akan menciptakan semacam franchise di situ. Franchise yang orang-orangnya itu dilatih seragam, mereka di seluruh Indonesia menciptakan pelayanan yang ramah, kemudian berkualitas dan cepat tanggap seterusnya. Orang-orangnya bahkan dari cara pelayanannya itu diseragamkan seluruh Indonesia. Nah, tetapi kan mereka juga diberikan kesempatan untuk berkembang. Di mana misalnya ketika ada pom bensin yang berprestasi, mereka mungkin bisa menjaga kebersihan, pelayanannya cepat, memuaskan, dan seterusnya, maka pemerintah akan memberikan penghargaan untuk si pom ini. Walaupun dalam kenyataan itu ada tercipta yang namanya pom Pertashop, ada Pertamini, dan seterusnya. Itu kan kenyataan, kalau di kampung kita punya Pertamini. Nah, kalau saya harapkan sebenarnya kalau bisa pemerintah itu mengusahakan serupa seperti BUMN ini dengan memperlakukan dunia pendidikan itu seperti itu. Ada hal yang benar-benar harus standar, pelayanan itu standar rata di seluruh Indonesia, jangan ada tebang pilih, kemudian akses guru kaya, guru miskin, guru penggerak yang tidak bergerak, itu sebaiknya puluhan provinsi yang ada di negara kita ini menerima pelayanan kualitas yang sama untuk kesetaraan pendidikan, akses pendidikan. Sama seperti Pertamina tadi. Nah, tetapi pemerintah harus memberikan semacam stimulus di situ, rangsangan pemicunya adalah bahwa ketika sekolah ini berprestasi, maka pemerintah akan memberikan hadiah istimewa kepada sekolah tersebut. Tidak memandang mereka yang mau kelasnya Pertamini, Pertashop, atau sejenisnya, yang penting begitu mereka berprestasi, pemerintah
mempopulerkan sekolah ini, kemudian memberikan penghargaan, memberikan keistimewaan, dan seterusnya. Sehingga sekolah-sekolah lain akan terpacu. Bukan yang dilakukan itu menciptakan jurang yang pemisah elitisme. Calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, mereka diberi predikat dengan guru penggerak, bahkan siapapun yang bisa lulus di dalam guru penggerak tersebut, dia akan mendapatkan gelar yang eksklusif seperti itu, yang akhirnya yang terjadi justru bukan 80-20. Kan yang diharapkan pemerintah itu adalah 80-20. Orang yang 20 itu akan mampu menggerakkan, menginspirasi kepada yang 80% lainnya untuk yang bergerak, untuk bergerak. Nah, tapi dalam kenyataan yang terjadi bukan seperti itu. Bukan 20 menggerakkan yang 80, tapi yang kita khawatirkan adalah yang 20 itu akan kembali lagi ke kebiasaan lama karena dikalahkan oleh yang 80 ini. Itu yang mungkin terjadi dan saya lihat banyak seperti itu fenomenanya. Mereka kembali lagi ke kebiasaan lama, si yang 20 yang sudah di training ini, kemudian perubahan yang diharapkan justru tidak terjadi. Karena itu, sekali lagi saran yang kita bisa berikan adalah pemerintah harus memberikan pelatihan yang standar di seluruh Indonesia sehingga tercipta kesetaraan buat seluruh masyarakat kita untuk mendapatkan akses pendidikan, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memberikan keistimewaan, apresiasi yang luar biasa kepada mereka-mereka yang berprestasi. Nah, itu yang sebaiknya diusahakan, bukan menciptakan jurang. Ingat sekali lagi, bukan menciptakan jurang pemisah. Karena yang terjadi selama ini adalah jurang pemisah yang sangat tidak enak buat guru sertifikasi yang non sertifikasi. Ingat sekali lagi buat yang baru tahu ini, bahwa guru kita yang belum dikatakan profesional, belum sertifikasi, itu jumlahnya di seluruh Indonesia ada 1,5 juta orang. Dan itu hampir separuh dari jumlah guru kita. Gimana pendidikan kita mau naik kalau kita punya guru yang kita percayakan anak-anak kepada mereka, sementara mereka ini tidak profesional. Dan tidak profesionalnya itu bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kesalahan pemerintah yang tidak menciptakan akses untuk percepatan sertifikasi itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh banyak pihak, bisa bergulir menjadi bola salju, kemudian kita akan memimpikan sebuah perubahan besar terjadi di negara kita. Ingat sekali lagi, saya sampaikan bahwa kebanyakan akses kesejahteraan itu bukan karena adanya orang-orang bodoh, tapi karena orang-orang pintar merebut kesempatan itu dan tidak memberikan kepada mereka karena keserakahan mereka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.